semua, kami sekarang akan membahas tentang kasus keamanan energi di Cina pada tahun 2020 hingga 2025 menggunakan analisis 4A. Cina merupakan kekuatan energi terbesar di dunia dengan permintaan energi yang terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan elektrifikasi industri masyarakat. Negara ini juga memimpin produksi dan pembangunan infrastruktur energi terbarukan, solar, angin, hidro, serta menjadi produsen utama teknologi energi bersih global. Transisi energi dan keamanan pasokan energi kini menjadi dua tujuan utama kebijakan energi di Beijing, terutama lewat pengembangan energi non-fosil. Menurut buku putih pemerintah, proporsi energi non-fosil dalam konsumsi energi meningkat dari sekitar 16% pada tahun 2020 ke sekitar 19,8% pada tahun 2024. Serta kapasitas terpasang tenaga angin dan surya lebih dari 16.990 GW pada akhir Agustus 2025, tumbuh 3 kali lipat sejak 2020. Energi bersih kini menyumbang porsi besar terhadap kapasitas baru pembangkit tenaga di Cina. Ini itu menandai strategi jangka panjang menuju emisi rendah dan ketahanan energi. Meskipun mengejar energi terbarukan, struktur grid yang masih bergantung pada fosil menimbulkan wastage energi terbarukan sampai 5-6% di 2024, serta fragmentasi jaringan antara provinsi yang membatasi efisiensi dan distribusi energi bersih. Sekarang kita mau masuk ke aspek pertama dalam keamanan energi, yaitu availability atau ketersediaan energi. Kalau kita lihat dari sisi ketersediaan, Tiongkok sebenarnya punya basis energi yang sangat beragam. Negara ini tidak hanya mengandalkan satu jenis energi saja. Jadi di satu sisi, Tiongkok masih menggunakan energi fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Tapi di sisi lain, mereka juga sangat agresif mengembangkan energi terbarukan. Mulai dari tenaga surya, angin, air, sampai biomasa. Selain itu, energi nuklir juga terus dikembangkan berbagai sumber energi jangka panjang. Data terbaru menunjukkan bahwa kapasitas energi terbarukan Tiongkok tumbuh sangat cepat. Kapasitas gabungan tenaga surya dan angin bahkan sudah melampaui 1.690 gigawatt pada tahun 2025, jauh lebih tinggi dari target awal pemerintah. Artinya, Tiongkok mencapai target kapasitas energi bersih mereka itu lebih cepat dari yang direncanakan, bahkan sekitar 6 tahun lebih awal dari target 2030. Seiring dengan itu, proporsi energi non-fosil dalam konsumsi energi nasional juga terus meningkat, dan kini sudah mendekati 20% dari total konsumsi energi. Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitas ketersediaan energi bersih di Tiongkok itu sebenarnya sangat besar dan terus bertambah setiap tahunnya. Namun, meskipun kapasitasnya besar, tantangan utama Tiongkok itu bukan lagi soal energi yang tersedia, melainkan soal integrasi ke dalam sistem jaringan listrik. Energi terbarukan yang dihasilkan, terutama dari tenaga surya dan angin, belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan secara optimal karena jaringan listrik masih memprioritaskan pembangkit berbasis fosil. Akibatnya, sebagian energi terbarukan tidak terserap maksimal. Jadi kalau dirangkum dari sisi availability, Tiongkok bisa dikatakan sangat kuat secara kapasitas energi, terutama energi terbarukan. Tetapi tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan seluruh energi tersebut itu benar-benar bisa masuk ke jaringan dan digunakan secara efektif, bukan sekedar tersedia di atas kertas saja. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang keterjangkauan energi atau bisa dibilang dengan affordability. Keterjangkauan energi di Cina dipengaruhi oleh struktur harga, subsidi, dan reformasi pasar energi. Pemerintahan juga mempercepat reformasi harga energi terbarukan untuk mencerminkan biaya pasar sehingga menarik investasi dan menurunkannya adanya ketergantungan subsidi. Lalu adanya biaya energi terbarukan terus menurun, membuat listrik dari angin dan surya semakin kompetitif dibandingkan energi fosil di banyak wilayah. Namun, walaupun seperti itu, tantangan tetap ada, yaitu yang dimana harga energi listrik terkadang tetap tidak tampil sepenuhnya, mencerminkan biaya produksi sehingga dapat mendorong pembangkit fosil, menimbulkan distorsi pasar, dan membatasi penetrasi energi terbarukan. Cina mengalami perubahan besar dalam cara negara mengakses dan berinteraksi dengan sistem internasional, yang dimana perubahan ini dapat dipahami melalui perkembangan historis, kebijakan pembangunan, penguasaan sumber daya, serta strategi konektivitas global yang dirancang oleh pemerintah Cina. Pada periode awal, khususnya antara tahun 1828 hingga 1850, akses Cina terhadap perdagangan internasional masih sangat terbatas, yang dimana negara mengontrol jalur perdagangan melalui pelabuhan tertentu, sehingga interaksi dengan dunia luar bersifat selektif dan tertutup, yang dimana pola ini menunjukkan bahwa
tahap awal, Cina menerapkan strategi defensif untuk melindungi kepentingan domestik dan menjaga stabilitas internal. Memasuki era modern, aksesibilitas Cina mulai mengalami transformasi yang signifikan. Pemerintah Cina memperluas keterlibatan dalam perdagangan internasional dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia di dalam negeri. Selain itu, Cina juga memperluas aksesnya melalui inisiatif global yang lebih besar, yaitu Belt and Road Initiative atau BRI, yang dimana BRI ini merupakan program konektivitas yang melibatkan lebih dari 148 negara dengan total investasi dan kontrak pembangunan mencapai lebih 1 triliun US dollar. Dalam dekade terakhir mencakup sektor transportasi, energi, dan utilitas di seluruh dunia termasuk Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Pada tahap selanjutnya, Cina tidak hanya menjadi bagian dari sistem global, tetapi juga membangun dominasi dalam sektor strategis. Contohnya, penguasaan Cina terhadap rantai pasokan global rare earth elements yang penting bagi teknologi, ekonomi, dan hijau. Melalui kontrol produksi dan pemrosesan, Cina memperoleh posisi tawaran kuat dalam tata kelola ekonomi dan lingkungan global, yang secara keseluruhan perjalanan aksesibilitas Cina ini menunjukkan evolusi dari negara dengan akses terbatas menjadi aktor yang berpengaruh sangat strategis, yang dimana aksesibilitas Cina berfungsi tidak hanya sebagai sarana interaksi global, tetapi juga sebagai instrumen kekuatan nasional dalam sistem internasional saat ini. Dan dengan BRI sebagai salah satu pilar utama untuk perluasan aksesibilitas. Sekarang kita bahas mengenai acceptability atau penerimaan sosial dan lingkungan di negara Cina. Acceptability negara Cina sendiri berkaitan dengan sejauh mana sih kebijakan dan sistem energi diterima secara sosial, lingkungan, dan politik baik di tingkat domestik maupun internasional. Pemerintah Cina sendiri secara resmi menegaskan transisi menuju sistem energi yang clean, low carbon, safe, dan efisien sebagai respon atas meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas hidup dan lingkungan yang lebih sehat, sebagaimana tercantum dalam White Paper Energi pada tahun 2024 mengenai energi terbarukan umumnya memiliki tingkat penerimaan publik yang tinggi karena mampu mengurangi polusi udara dan resiko kesehatan. Sementara, dominasi batu bara semakin dipertanyakan terutama di wilayah urban oleh komunitas internasional. Namun, acceptability sendiri tetap berada dalam ketegangan struktural karena pembangunan pembangkit batu bara masih dianggap dapat diterima secara politik untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan pasokan meskipun menimbulkan kritik global terkait komitmen iklim dan keberlanjutan lingkungan. Kesimpulannya, secara keseluruhan, Cina berhasil memperkuat keamanan energinya melalui peningkatan besar energi terbarukan, modernisasi pasar energi, dan perluasan akses listrik nasional. Namun, tantangan tetap masih ada, terutama ketergantungan pada batu bara, mekanisme harga energi yang belum sepenuhnya mendukung energi bersih. Ke depan, Cina perlu mempercepat integrasi energi terbarukan, mengurangi peran batu bara, menyempurnakan reformasi harga, dan memastikan pemerataan akses energi lintas wilayah untuk mencapai keamanan energi dan target iklim secara jangka panjang.